Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi ya seputar asam lambung Kertan City buat teman-teman semuanya. Semoga saja kalian itu selalu ada perkembangan baiknya, selalu sehat terus ya. Saya juga sehat, kalian juga sehat. Kita bisa sharing ya, berbagi informasi seputar penyakit kita, yaitu penyakit asam lambung Kertan City yang sudah kronis ya, yang sudah lama, yang sudah mungkin berbulan-bulan, bahkan ada yang 1 tahun lebih, ada yang 2 tahun lebih, ada yang 3 tahun lebih, ada yang bahkan 5 tahun ya, bahkan ada yang lebih dari 5 tahun itu juga ada ya. Karena bentuk penyembuhan ini yang saya tahu ya dari teman-teman semuanya, informasi dari teman-teman kita semuanya yang sudah sembuh atau maupun yang belum sembuh itu lika-likunya banyak sekali ya, tentang makanan lah, mau pantang nggak pantang tetap aja sakit ya. Jadi macam-macam orang itu, macam-macam ya, teman-teman kita itu macam-macam, ada yang gitu, ada yang tetap konsisten, juga ada yang belum sembuh-sembuh ya tetap konsisten, mungkin belum saatnya sembuh gitu ya, mungkin belum rezekinya gitu ya, intinya gitu saja. Seperti kita juga, seperti kalian yang mungkin udah bertahun-tahun belum sembuh. Saya pun belum total, kalian belum sembuh total. Itu ya intinya belum saatnya gitu ya. Nanti kalau sudah saatnya pasti kita akan sembuh dengan sendirinya ya. Meskipun kita udah pantang semuanya, kalau menurut saya yang penting kita tetap hati-hati ya tentang makanan itu. Hati-hati, jangan asal ya makannya. Soalnya kalau asal kita juga nggak ada usahanya ya. Kita usahanya di situ, di 3 pola hidup sehat, pola makan, pola pikir, pola hidup. Jadi kita nggak bisa kok terus saya pantang, nggak pantang tetap sakit ya. Coba kalian kalau nggak pantang makan sambal ya, kalau di pencernaan kita itu ada luka atau ada peradangan, kalau kena sambal bagaimana rasanya ya. Bagaimana kalian coba dibayangkan saja, misal di sini ada luka ya atau goresan, terus kalian leleti sambal gini atau ditemploki aja, coba rasanya bagaimana, apakah perih, apakah dingin, apakah enak? Pasti perih ya. Nah itu di situ kalian harus ini ibaratnya begitu ya, gampangannya begitu, saya cerita itu gampangannya begitu. Jadi ya semoga saja kita semua tetap konsisten, tetap sabar gitu ya. Jadi jangan sampai kita keluar jalur dulu ya. Kita lurusin dulu semua pola hidup sehat kita, pola makan, pola pikir, pola hidup kita lurusin dulu. Nanti kalau udah lurus ya kita terbiasa, udah enak ya, bisa jaga pantangan, bisa jaga makan, bisa jaga pola pikir, bisa jaga pola hidup dengan pola hidup yang baik pastinya. Dan jadi yang saya bahas ini cuma gini ya, 3 pola hidup sehat ya, yang mau saya bahas di video ini 3 pola hidup sehat ini bagaimana gitu ya. Jadi buat yang sudah sembuh itu yang saya saring ya, yang saya saring dari orang-orang yang sudah sembuh, dari teman-teman kita yang sudah sembuh total, itu kebanyakan dia itu tidak pakai obat ya, tidak pakai obat. Jadi hanya mengandalkan 3 pola hidup sehat dan pantangannya ya, harus dijaga, harus hati-hati gitu ya. Masalah makan harus hati-hati. Kalau ya intinya riset lah, untuk riset itu semua, untuk mempelajari itu semua itu lama ya, itu lama. Loh kok lama mas? Iya, saya pun sampai sekarang masih belajar ya. Makanan apa yang belum pernah saya makan itu belum tentu cocok. Jadi kalau bisa sih makanan yang aneh-aneh itu hindari dulu lah ya. Nah terus makannya yang itu aja mas, berarti ya gini loh, kan makanan ada sayur, ada ikan-ikan ya, ikan-ikanan atau ayam itu juga ada, terus ya telur ya, itu kan banyak, sayur, terus ikan-ikanan, ayam, telur ya, tahu, tempe ya, kan banyak ya. Terus terong itu kan sayuran ya, terus dibarengi dengan buah-buahan gitu yang saya maksud ya, buah seperti pisang, seperti melon, seperti
semangka, terus bengkoang ya. Jadi semua itu kita imbangi biar nutrisi di tubuh kita itu tetap terjaga, vitamin-vitaminnya juga terjaga gitu ya. Jadi kita nggak sampai kekurangan itu semua gitu. Itu menurut saya ya, setidaknya 1 minggu sekali, atau jangan sampai nggak makan buah sama sekali ya. Mungkin ada yang nggak cocok dengan buah, itu mungkin ada. Kalau cocok atau kita nggak mau itu kan beda ya. Kalau kita nggak mau, itu kita sama saja gini lah, itu vitamin yang harus yang dibutuhkan tubuh kita, kok kita nggak mau makan gitu ya, ibaratnya begitu. Kalau misal memang nggak cocok dimakan ada sensasi, dimakan ada sensasi, itu mungkin ya bisa jadi nggak cocok ya. Kalau saya dulu gini, jadi itu belum tentu nggak cocok ya. Kalau kita makan ada sensasi, kita nggak makan pun ada sensasi ya. Jadi gitu, itu belum tentu nggak cocok di kita. Belum tentu makanan itu yang bikin kita kumat atau yang bikin sensasi itu muncul, belum tentu ya. Kalau kecuali gini, kita nggak ada sensasi, kita makan buah, misal semangka kita makan, terus muncul sensasi panas perutnya, nah itu berarti dari buah itu ya. Kalau saya dulu gini, saya sensasi 24 jam ya, sensasi 24 jam, jadi tidak ada kumat, tidak ada enak-enaknya sama sekali, kumat terus ya, kumat terus 24 jam sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun mungkin lebih ya. Itu setiap hari saya kumat ya, kumatnya setiap hari, bukan ada ya yang kumat nanti mendingan, nanti enakan, nanti kumat lagi, nanti enakan lagi. Jadi penyakit lambung itu macam-macam, ada yang gitu, ada yang full 24 jam itu ada, non-stop ya, yang saya sebut itu non-stop. Jadi macam-macam, ada yang 24 jam non-stop, ada yang kumat-kumatan. Nah kalau yang kumat-kumatan itu yang mudah, yang ringan ya. Misal 1 minggu kumat 1 kali, 1 bulan kumat 1 kali, itu mudah, menurut saya itu ringan. Kalau yang saya alami dulu itu pas parah-parahnya, itu saya setiap hari ya, setiap hari, setiap jam, setiap menit, pokoknya full terus sensasinya banyak banget ya. Jadi sensasi itu memang gimana ya, ada kok di grup Facebook itu, ada yang banyak yang seperti saya, yang 24 jam non-stop ya, tanpa ada spasi gitu ya. Jadi semua itu mau kita makan apapun tetap kumat, tetap sakit. Tapi gini, yang ada perbedaan kalau kita salah makan atau tidak, atau cocok atau tidak, itu di perut biasanya. Yang saya rasakan di perut biasanya perih. Nah itu nggak cocok. Kalau nggak perih berarti aman. Yang penting jangan berlebihan, gitu ya. Intinya gitu. Banyak sekali kok teman-teman yang udah tahu, yang komentar, oh ya mas gini ini. Yang penting nggak berlebihan gitu. Udah tahu semuanya. Oke, jadi gitu ya. Itu yang mau saya bahas di video ini. Jadi intinya gini. 3 pola hidup sehat itu harus kita jaga. Kalian cari di Google banyak ya tentang 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya untuk asam lambung, GERD, anxiety. Jadi itu intinya. Jadi gini ya, intinya kita itu belajar. Pasti kalian semua, termasuk saya juga ya. Kalau saya sih mengakui kalau pola hidup saya yang dulu itu berantakan, apalagi pola makan ya, terus pola hidup, pola pikir juga ya, termasuk juga ya. Terus kalian juga, itu saya yakin kalian yang nonton video ini dulu itu 3 pola hidup sehatnya berantakan, nggak tahu, awam ya, nggak tahu tentang kesehatan pasti. Saya dulu gini, saya dulu itu nggak pernah sakit ya sakit cuma masuk angin kerokan sembuh, masuk angin kerokan sembuh, gitu aja ya. Terus tiba-tiba sakit gini, kok saya kaget gitu ya, kaget loh, saya nggak pernah sakit. Saya itu gimana ya orangnya, terus terang saja saya itu orangnya aktif ya, aktif. Pulang kerja, kalau ada kerjaan saya sikat gitu ya, kalau ada kerjaan saya sikat, kalau enggak ya saya nyari apa ya, taktik gitu ya.
nggak bisa diem intinya ya, aktif. Jadi saya dulu aktif, dan kalau saya misal sudah suka atau lagi aktivitas apa yang itu saya suka, itu biasanya saya itu menunda-nunda untuk makan. Nah di situ biasanya ya, mungkin buat teman-teman semua mungkin begitu, ada yang seperti saya sama ya, mungkin sama ya, mungkin sama karena gara-gara itulah. Dan kita nggak tahu ya, awam tentang asam lambung Kertan CT ini, makanya kita beginilah terkena asam lambung Kertan CT. Yang dulunya kita amburadul 3 pola hidup sehatnya, sekarang kita mulai lagi dari nol ya, dari nol kita mulai lagi, kita belajar lagi bagaimana mengurus diri kita ya. Jadi yang bisa memang diri kita sendiri, nggak bisa diatur orang lain, nggak bisa beri jalan orang lain. Itu mungkin kita cuma ini ya, cuma menyaring dari beberapa penderita atau yang sudah sembuh gitu ya intinya. Jadi ambil sisi positifnya saja gitu ya, kalau ada sisi negatifnya yang tidak masuk akal di kita, atau seperti saya ngomong kalian kok tidak masuk akal, kok gini tuh mas, kok beda sama saya ya, itu tidak usah ditonton ya, ambil sisi positifnya saja. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, sekian ya. Jadi cuma itu saja yang mau saya sampaikan, 3 pola hidup sehat. Tadi makanannya itu sayur, terus apa itu ayam, telur, terus tahu tempe, itu kan itu banyak ya. Kalau kalian misal belanja atau yang laki-laki ikut belanja itu kan banyak pilihannya ya, jadi sayuran-sayuran itu penting juga. Oke, jadi itu saja, dan sekian video ini, semoga saja bermanfaat video-video dari Aslamku ini ya, dari Aslamku ya. Mungkin cuma gini-gini aja ya, cuma saya sekedar sharing lah, sekedar sharing sedikit lah. Oke, jadi gitu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe di bawah ini ya, dan like di sini jika kalian suka dengan video-video dari Aslamku ini. Jika tidak suka ya nggak usah ditonton gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.